Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita masih tema yang sama, adalah tentang hal pengabulan doa. Bapak Ibu Saudara, mohon izin saya pakai masker, karena ketika saya buka masker mungkin Bapak Ibu takut melihat saya. Kenapa? Karena saya sudah cabut gigi. Enggak pede melihat Bapak Ibu, karena belum saya ganti. Kemarin waktu saya cabut gigi 3 pula Bapak Ibu, dan pas di depan pula. Jendelanya sangat terbuka, banyak, lebar. Hari ini saya akan mengajak kita Bapak Ibu melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ke 15. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-15. Kita akan baca sama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum membawa Alkitab bisa melihat ke layar. Saya akan baca mulai dari ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, doa di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah permohonan. Lanjut Bang Misael. Permohonan, dan yang kedua harapan, dan yang ketiga adalah pujian. Permohonan yaitu permintaan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita minta kepada Tuhan? Tentu yang kita minta kita akan lihat nanti di dalam ayat ini Bapak Ibu. Tentu yang kita minta tidak sembarangan supaya doa kita dijawab. Dan yang kedua yaitu harapan. Harapan yaitu ucapan yang berisi keinginan akan sesuatu yang baik. Kadang-kadang doa kita, harapan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Makanya nanti doa kita tidak dijawab Tuhan. Yang ketiga, di dalam doa itu ada pujian, yaitu ungkapan kekaguman dan penghormatan kepada Tuhan. Ketiga hal ini ketika kita berdoa semuanya harus ada. Amin Bapak Ibu. Yang pertama permohonan, kedua harapan, dan ketiga pujian. Maka berdoa yaitu kita memanjatkan, kita menyampaikan sesuatu hal, yaitu permohonan, harapan, dan pujian pengagungan kepada Tuhan. Maka itulah yang namanya doa. Kalau ini belum semua dilakukan, itu belum doa. Ada yang berdoa tidak lagi memuji Tuhan, langsung sebagai laporan saja. Terima kasih Tuhan pagi ini begini. Berkati saya pagi ini, saya mau sekolah, saya mau bekerja, lindungi, jagai. Tidak lengkap dengan sebuah pujian atau pengagungan kepada Tuhan. Sehingga supaya gampang diingat, doa itu saya singkat menjadi PHP. Apa Bapak Ibu? Pernah Anda di PHP? Bukan pemberi harapan palsu ya.
Ada juga itu, mungkin kita sering di PHP orang lain. Tapi ini adalah doa supaya gampang diingat. PHP. Apa PHP? Permohonan, harapan, dan pujian pengagungan kepada Tuhan. Saya dulu waktu pertama saya dengar PHP, kamu udah di PHP, bingung saya apa PHP. Tapi setelah saya tahu, oh iya, pemberi harapan palsu. Makanya anak-anak muda, terutama laki-laki, jangan Anda suka PHP orang lain. Amin. Laki-laki, begitu juga perempuan, jangan suka PHP. Pria-pria, jangan beri harapan palsu. Tapi di dalam hal doa, wajib kita lakukan yang namanya PHP, yaitu permohonan, harapan, dan pujian. Kalau ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan di dalam hidup kita, maka doa yang kita harapkan akan kita terima itu mungkin tidak 100%. Itu kadang-kadang banyak orang menuntut, maunya ketika saya berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi dia tidak memahami bahwa doa itu bukan hanya menyampaikan kata-kata saja. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, mintalah itu ya kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, carilah. Kadang-kadang orang hanya pandai berdoa, tapi kalau disuruh mencari tidak mau. Adakah di sini yang begitu? Hanya pandai meminta, Tuhan berikan aku gaji besar, pekerjaan yang baik, tapi malasnya luar biasa. Di dalam hidup kita pun Bapak Ibu harus jadi juga yang tiga hal ini. Mintalah. Minta itu di dalam kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan apa kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu pasti banyak Bapak Ibu. Kalau yang sudah punya anak, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah? Dia berdoa, Tuhan cukupkan kebutuhan anak-anak saya sekolah. Oh, itu kebutuhan. Bagi yang mungkin sudah berkeluarga, mungkin meminta bagaimana supaya rumah bisa dibangun. Itu kebutuhan, mintalah. Tuhan pasti akan jawab. Tapi yang kedua, di situ dikatakan carilah. Berarti kalau disuruh kita mencari, ada sebuah tindakan, ada sebuah usaha yang kita lakukan. Kalau engkau sekolah, kalau dibilang carilah, ya Anda belajar. Kalau kita yang sudah bekerja, kalau disuruh kita carilah, ya bekerja sungguh-sungguh. Anda harus memiliki kemampuan, kompetensi di dalam hidup kita, memiliki skill. Maka itu akan kita dapatkan nantinya. Lalu ketika ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau kedua hal ini udah kita lakukan, kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan, kita sudah melakukan tindakan juga untuk mencari. Yang ketiga, ketoklah. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengetok pintu surganya Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita pelayan-pelayan Tuhan, kita harus bisa masuk ke poin yang ketiga ini. Ketika kita berdoa, kita harus berupaya supaya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa Tuhan, kita menyembah Dia, kita boleh menikmati Dia. Itulah istilahnya memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, lanjut kita kembali tadi. Lalu pertanyaannya, apakah doa dijawab oleh Tuhan? Ini pertanyaan yang sering mungkin ada di tengah-tengah kita. Pasti ada beberapa jawaban yang muncul. Antara lain, yang pertama tidak dijawab.
Orang yang mengatakan tidak dijawab, pasti ini orang ateis ini. Tidak percaya Tuhan. Dia akan berkata, mau bagaimanapun kau berdoa, jungkir balik atau bagaimanapun caramu, itu tidak akan dijawab Tuhan. Karena prinsipnya bagi orang ateis, kalau engkau tidak bekerja, engkau tidak akan dapat hasilnya. Itu bagi orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Lalu yang kedua, apakah doa dijawab oleh Tuhan? Yang kedua, ada orang yang selalu ragu-ragu. Dan ini yang ragu-ragu ini bahaya ini. Tergantung keadaan. Kalau saya lagi kerohanian yang bagus, maka jawaban doa saya cepat dijawab. Tapi biasanya ini orang yang selalu dihantui dengan namanya kekhawatiran. Minggu lalu kita sudah belajar persoalan yang menghambat doa-doa kita itu adalah kekhawatiran kita. Kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih mengandalkan hidup kita ini. Itulah orang yang selalu khawatir. Hari ini, pagi ini dia berdoa, Tuhan aku serahkan semuanya ke dalam tangan. Nanti siang dia udah khawatir. Dan ini orang yang sering ragu-ragu ini pasti akan sulit mendapat jawaban doanya. Lalu yang ketiga, kalau kita ditanya orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, kalau ditanya apakah doa dijawab oleh Tuhan? Iya, pasti Tuhan jawab. Alasannya karena Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya. Tidak ada lagi kata bahwa doa kita itu tidak dijawab atau ragu-ragu. Tetap dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita bisa lihat nanti di dalam Matius 7 ayat 11. Lalu Matius 6 ayat 6, dicatat ya Bapak Ibu ya. Markus 11 ayat 24, Yeremia 33 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 14 yang barusan kita baca. Di Filipi 4 juga ayat 6 dan Yakobus 5 ayat 16. Di situ semua dan banyak hal lagi tentang janji-janji Tuhan mengenai jawaban doa. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 itu berkata, jika engkau berseru kepada Tuhan, apa katanya? Dia akan menjawab engkau. Artinya tidak ada alasan bagi kita berkata bahwa aku tidak percaya kepada Tuhan. Aku tidak percaya doa saya ini tidak dijawab. Kita harus merubah pola pikir kita. Tuhan itu tetap menjawab doa kita. Hanya mungkin caranya, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita, ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Caranya Tuhan menjawab doa kita ini bukan seperti yang kita harapkan. Itu persoalannya. Sehingga kita berkata, nggak dijawab Tuhan lagi nih doa saya. Nah, artinya Bapak Ibu, doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Katakan kiri kanannya, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah takut, jangan khawatir. Apa yang kau rindukan hari ini? Ada yang sedang berdoa hari ini tentang apapun? Ada? Angkat tangan kalau ada yang mendoakan sesuatu di dalam dirinya. Mungkin pekerjaan atau supaya dia masuk perguruan tinggi. Gak apa-apa, minta. Kalau itu kebutuhanmu, Tuhan akan jawab. Tapi persoalannya bagaimana Tuhan menjawabnya, itu urusannya Tuhan. Amin. Hanya kadang-kala kita tidak bisa terima ketika kita dijawab oleh Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Itu yang sering sekali membuat kita kecewa.
Sering sekali kita mengatur Tuhan di dalam hidup kita. Sering sekali kita mengatakan, Tuhan maunya begini, maunya saya dapat jodoh begini, ganteng, apalagi cantik. Kalau bisa dia orangnya lembut, saking lembutnya nggak kedengaran kalau dia ngomong. Ya sekalian aja yang bisu, ya kan? Tidak banyak bicara, tidak banyak merepek. Kalau dia bicara santun. Itu banyak sekali permintaan kita di dalam doa-doa kita. Kita lihat bagaimana caranya supaya doa kita dijawab di dalam firman yang baru kita baca ini, Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hal yang pertama, bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan? Kita harus memiliki iman kepada Kristus. Amin. Kita harus percaya bahwa Anak Allah, siapa Anak Allah? Yesus. Bahwa dia satu-satunya penyelamat kita. Dia yang akan membawa kita kepada surga. Dia yang mempunyai surga. Berarti apapun yang ada di surga, ketika kita minta di dalam namanya, dia akan berikan kepada kita. Amin. Makanya iman itu sebenarnya, saya sudah pernah sampaikan ya, iman itu bukan sering datang ke gereja, atau sering vokal guru, atau apalagi sering call, atau sering khotbah, sering memimpin pujian. Bukan. Iman itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan satu-satunya penyelamat kita. Amin. Ketika kita percaya padanya, berarti kita yakin bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu yang pertama. Bagaimana supaya doa kita dijawab? Harus kita memiliki iman di dalam Yesus. Karena Dia yang mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita sama seperti saya, seorang bapak. Bagaimana saya mengasihi anak saya, Billy dan William dan Hana Joseli? Tentu saya harus memikirkan kebutuhannya. Saya yakin yang ada anak pasti begitu. Benar itu Pak Jedid? Benar itu Ibu Ina? Pasti. Bagaimana dia mengasihi anaknya, apapun dia berikan. Bayangkan Bapak Ibu, anak saya William tadi bersami mereka di SMP 1. Tapi namanya orang tua itu ya, itulah makanya saya selalu berkata, benar ya kata firman, Bapa di surga itu sayangnya itu sama seperti Bapa. Tengah malam jam 11:30, itulah kadang-kadang ya, saya bilang sama Ina Billy, ayo pergi kita cek. Padahal udah tidur mereka semua. Tapi itulah bukti daripada kasih sayang. Saya yakin Bapak Ibu, Bapa di surga, engkau pun tidur, Dia masih memperhatikanmu. Amin. Yakinkah engkau itu? Pasti Bapa di surga memperhatikanmu? Pasti. Mungkin engkau tidur ngoroknya, sehingga di sebelahmu tidak bisa tidur gara-gara suara ngorok kita lebih besar. Tapi Bapa di surga Dia lihat kita, anakku ini ngoroknya saja udah ketahuan bagaimana hidupnya. Saya kadang-kadang kalau anak saya udah tidur, saya tiba-tiba nanti saya akan cek mereka, saya lihat, saya perhatikan, iya ya. Dan saya yakin Bapa di surga pasti demikian. Dia akan melihat kita, apa keluh kesah kita hari ini?
Anda kecewa hari ini, Anda sakit hati hari ini, apalagi ada sakit penyakit atau ada keluhan-keluhan, percayalah, Dia sedang melihat engkau. Amin. Dia sedang memperhatikan engkau. Mungkin engkau tidak pernah melihat, tapi Dia pasti jauh lebih memperhatikan kita, karena kita ini adalah anaknya. Kita ini sebenarnya udah banyak sekali dosa kita sebenarnya, tapi Dia rela memberi nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Betapa besar kasihnya bagi kita. Makanya kita harus percaya, jangan pernah menjual iman kita kepada yang lain. Amin, orang muda. Ketika engkau pun diseberang, jangan hanya gara-gara supaya lulus kuliah, atau bagaimana supaya dapat uang, atau supaya dapat dapat perempuan, supaya bisa menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan pernah jual, Anda akan menyesal. Karena Bapa kita di surga, Yesus kita yang kita tahu itu adalah Yesus yang mampu membawa kita kepada surga. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Bagaimana caranya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Yang kedua, kita bisa lihat di ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita? Maka doa kita itu harus menurut kehendak Bapa, bukan keinginan kita. Katakan amin. Bagaimana supaya tahu bahwa itu kehendak Tuhan? Tentu kita minta hal-hal yang prioritas di dalam hidup kita, kebutuhan kita. Dulu waktu sebelum kami punya mobil, sekalipun mobil itu second kami beli, tapi saya tahu bahwa itu kebutuhan. Suatu waktu kami ibadah, ini kesaksian saya. Kami ibadah, lalu kami pulang. Di tengah jalan di SD 2, kami kehujanan, hujan lebat. Saya bonceng 2 anak-anak, Inabili juga begitu, 2 sepeda motor kan. Tapi di perjalanan itu tidak bisa kami lewati. Memang sebelumnya udah kami doakan supaya kami dapat mobil, supaya kami bisa membeli mobil. Tapi waktu itu ketika hujan deras itu nggak bisa dilewati, saya melihat anak-anak saya kasihan. Saya bilang, tunggu aja di sini. Tidak ada mantel, belum kami bawa mantel. Saya lewat saja hujannya, Bapak Ibu. Saya ambil mantel di rumah 2, baru bolak-balik saya mengantar. Dan di situ saya berdoa sama Tuhan, Kau lihat aku ini, hamba-Mu ini, kami butuh mobil. Dan seminggu ke depannya, seminggu atau 2 minggu, datang sama Farel. Di situ masih belum dibangun ini dulu. Lalu dia bilang sama saya, ya Mabili, apa bang? Tolong kau cek dulu mobil saya ini. Tes dulu lah, keliling-keliling dulu. Karena juga saya kan background saya bengkel. Saya tahu juga mesin kan. Makanya saya pikir ya saya hanya cek begitu aja. Lalu waktu itu saya cek, saya keliling. Memang gak jauh saya karena saya tahu mobilnya bagus. Lalu saya pulang, udah ditunggunya saya ada dulu tempat tinggalnya Ibu Ina Siti. Dia nunggu di situ. Lalu
Ditanyanya, bagaimana mobil ini? Bagus. Bagus lah. Ini mobilnya masih bagus ini, saya bilang. Karena kamu udah tes dan karena kamu yang bilang bagus, mobil ini kau ambil lah. Aku bilang ada-ada saja bang, ini apa? Enggak ada uang kami, saya bilang. Enggak, ambil. Bukan uang yang saya bilang. Pokoknya mobil ini kau harus ambil. Aku bilang enggak. Saya panggil dulu Inabili. Apa nanti kata Inabili kalau dia mau, jadilah kami ambil. Tapi enggak ada uang ya. Ya enggak apa-apa. Kebetulan di sini SM dulu di depan ini. Ku panggil lah Inabili. Ku ceritakan inilah mobil ini. Dibilang sama Farel, ambil lah. Tapi enggak ada uang kita. Apa dia bilang Inabili? Kalau saya sih mau mobilnya. Tapi uang kita bagaimana? Yang penting kau mau kan? Ya mau. Akhirnya saya bilang sama Mas Farel, memang mobilnya mau kami. Tapi uangnya enggak ada. Ya sudah, enggak apa-apa. Tak tahu Bapak Ibu. Makanya mobil itu berapa kali orang ke rumah supaya saya jual, enggak akan pernah ku kasih. Datang mobil itu malam-malam jam 10 sama Farel antar ke rumah, lengkap semuanya. STNK, buku hitam. Tapi saya nggak tahu kenapa dia berani sekali percaya dengan saya. Saya bilang, ya Mbak Farel, kenapa langsung kau antar? Kan udah pasti kan kau ambil kan? Iya, tapi tidak ada uang. Sudahlah, nggak apa-apa itu. Pokoknya udah kami antar mobilnya, dia bawa semua anak-anaknya waktu itu. Tapi ingat ya, kau antar kami pulang. Waktu itu saya bilang, dah bagaimana pertolongan Tuhan ini. Lalu waktu itu Bapak Ibu, tapi ada simpanan saya juga, simpanan kami 30 juta. Ya udah Mas Farel, nggak mungkin kami ambil aja. Tapi ini ya, nanti lebihnya kami akan bayar lah. Tapi puji Tuhan, di situ saya tahu bagaimana Tuhan menjawab doa sesuai kebutuhan, sesuai kehendak. Kadang-kadang banyak orang meminta sesuatu hal, mobil sebenarnya dia itu bukan kebutuhannya, tapi dia paksa. Bagaimana caranya memaksa? Ya supaya dia dilihat orang, udah punya mobil dia, hebat dia. Waktu kami tinggal di rumah dinas, Inabili sering kita beli mobil kita. Saya bilang jangan, kita malu. Masa di rumah dinas tapi udah punya mobil, saya bilang. Enggak. Nanti kalau udah ada rumah kita gubuk-gubuk pun dia, udah ada mobil kita, itu udah bagi saya udah wajar lah. Dan itu saya buktikan Bapak Ibu, itulah namanya doa menurut kehendak Bapa, bukan keinginan kita. Termasuk ketika engkau mau mencari jodoh. Apalagi mau mencari pekerjaan, doakanlah bahwa itu kebutuhanmu. Itu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan, harus menurut kehendak Bapa, bukan keinginan kita. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Rupanya salah juga kita berdoa ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Keinginan kita saja yang kita pikirkan, bukan kehendak Bapa, bukan kebutuhan kita. Tuhan menjawab kebutuhan, amin. Bukan menjawab keinginan. Katakan dulu dalam diri kita, Tuhan menjawab kebutuhan, bukan menjawab keinginan. Nah itu yang kedua, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita. Yang ketiga, kita bisa lihat di ayat 15. Di situ dikatakan, dan jikalau kita tahu
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperolehnya segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Artinya yang ketiga, bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia akan menjawab doa kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan membutuhkan kepercayaan kita. Tuhan membutuhkan kita percaya kepada janji-janjinya. Jangan pernah kita khawatir. Ketika engkau khawatir, maka hilanglah semuanya. Kalau engkau berkata, iya saya percaya sih. Tapi, kalau udah kata tapi, udah hilanglah semua itu. Enggak akan jadi itu. Anda engkau yang masih muda, iya cita-cita saya begini. Tapi, udah hilanglah. Udah langsung hilang di tengah jalan. Artinya Bapak Ibu, ketiga hal ini kita harus miliki di dalam hidup kita. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Milikilah iman di dalam Yesus. Yang kedua, kita berdoa menurut kehendak, bukan kehendak kita. Yang ketiga, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang pelaut, lalu karena pelaut ini tidak pakai mesin di perahunya, lalu dia terdampar di sebuah pulau karena mungkin badai. Tapi di pulau itu tidak ada penghuni. Mungkin ada orang yang sering ke situ hanya singgah sebentar. Tapi di situ sudah ada pondok-pondok kecil dibuat. Tapi yang namanya seorang diri di pulau, pasti dia akan kebingungan bagaimana kehidupannya. Tapi waktu itu ini orang percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia orang yang hidup di dalam Tuhan dan juga mungkin aktivis gereja. Apa dia berdoa? Tuhan, aku minta Tuhan supaya ada orang yang akan melihat saya di sini, menjemput saya di sini. Ada kapal yang akan menjemput saya di pulau ini. Lalu dia rubah lagi karena belum ada yang jemput dia. Dia rubah lagi, Tuhan, suruhlah supaya ada orang yang mengantar makanan di sini. Banyak sekali permintaannya kepada Tuhan. Dan dia dengan yakin, bahkan dia berkata, aku percaya Tuhan, firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dia betul-betul berdoa, karena dia udah terjepit ini. Tidak ada lagi harapan. Kalau tidak ada yang menolong, pasti dia akan mati. Mati kelaparan, mati karena mungkin tidak ada yang menolong dia. Tapi ada sebuah gubuk juga sebagai tempat perlindungannya. Ketika malam mungkin dia bisa berlindung di situ. Tapi suatu waktu ketika dia pergi mencari ikan untuk supaya dia bisa kuat, ada makanannya. Tapi tiba-tiba begitu dia mencari ikan, gubuknya tadi terbakar. Lalu waktu terbakar gubuknya, lalu dia berdoa, Tuhan, jahat sekali Tuhan ini. Itu hanya satu-satunya tempat perlindungan saya. Bagaimana saya bisa tidur nanti? Karena gubuk itu terbakar, asapnya kan naik ke atas.
Lalu di situ orang melihat bahwa rupanya ada orang di sini. Lalu ada sebuah kapal memang sengaja singgah, jangan-jangan ada orang di sini. Mereka mau melihat. Benar, tiba-tiba ada orang di situ. Lalu si pelaut ini bertanya, "Kenapa kalian ke sini? Apakah kalian memang sengaja lihat saya di sini?" "Oh, bukan." "Lalu kenapa kalian ke sini? Atau udah Tuhan berbicara kepada kalian supaya saya dijemput di sini?" "Enggak." "Tapi kenapa kalian bisa ke sini?" "Ya, karena kami lihat asap naik tadi, makanya kami ke sini melihat pasti di pulau ini ada orang." Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai harapan kita, tapi Dia tetap menjawab. Amin. Mungkin tadi si pelaut berkata tidak ada harapan, dan mungkin karena gubuknya tadi kebakaran, dia mungkin merasa kecewa. Kenapa terbakar? Tapi ada syarat Tuhan menolong. Amin. Kesimpulan, doa kita pasti dijawab atau dikabulkan oleh Bapa di surga. Bagaimana caranya? Hanya Dia yang tahu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Kita berdoa.